Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas somasi yang dilayangkan oleh Ba'alawi melalui generasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi. Jadi sebuah organisasi yang dipimpin oleh Habib Umar Hussein Assegaf, tentunya dari Ba'alawi. Jadi somasi ini adalah peringatan atau teguran kepada pihak-pihak yang dianggap merugikan orang yang dibelanya. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dianggap merugikan Ba'alawi, baik dari segi ucapannya, himbauannya, dukungannya, konten-kontennya. Jadi dalam somasi itu diminta jangan provokasi lagi, jangan menjelek-jelekan lagi, jangan memfitnah lagi, jangan mencemarkan nama baik lagi, jangan membunuh karakternya dan lain-lain dalam nasab ini. Jadi garis besarnya lu kudu diem karena masalah nasab ini merugikan Ba'alawi. Termasuk diantaranya tesis Kiai Imaduddin pun adalah merugikan, dikatakan sebagai syubhat atau taskik, membuat keraguan, jadi merugikan Ba'alawi. Tapi setelah kita fikir-fikir, banyak sekali masyarakat yang tidak suka pada oknum-oknum Ba'alawi ini. Mungkin jumlahnya sudah jutaan, baik yang aktif di medsos maupun tidak, artinya aktifnya di forum-forum. Dan perlu diketahui juga bahwa yang kita sasar adalah oknum Ba'alawi yang berakhlak buruk, yang memang harus dikoreksi, diluruskan, di-counter pernyataan-pernyataannya itu. Jadi ini semacam perjuangan untuk membela diri, meng-counter, meluruskan. Tidak masuk dalam kategori menebar kebencian, karena defender, bertahan. Kemudian untuk Habib-Habib yang lurus, yang baik, itu tidak terkena. Adapun masalah nasab itu netral, baik yang berakhlak buruk maupun yang berakhlak baik, karena ini sifatnya ilmiah, dia tidak memilah-milah. Yang berakhlak buruk tetap terkena putusnya nasab, yang berakhlak baik tetap terkena putusnya nasab. Tetapi bagi yang berakhlak baik, ya tetap kita perlakukan dengan baik, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan akhlaknya. Walaupun tidak tersambung ke Rasulullah, tidak jadi masalah. Begitu kata kuncinya. Jadi kalau somasi ini serampangan membela oknum habaib tadi yang merasa dikecewakan, dipojokkan, direndahkan, dibunuh karakternya, ya akan banyak sekali somasi yang harus dibuat, bahkan jutaan lembar mungkin dikirim ke setiap orang. Ini sama saja dengan melawan sunnatullah. Siapa saja yang terkena somasi atau teguran peringatan dari generasi ini? Di antaranya yang memang vokal adalah Kiai Haji Nur Ihya, yang merupakan pakar atau kiai dengan segudang referensi, kitab-kitabnya ratusan, dan ahli dalam pernasaban. Kemudian Said Qori juga sama, ahli dalam keagamaan, pernasaban, kitab-kitabnya referensinya sangat banyak. Dua-duanya memiliki pondok pesantren dan sangat gencar mendukung Kiai Imaduddin dan otomatis menyerang Ba'alawi dan merugikan Ba'alawi. Kemudian ada lagi Gus Fuad Pleret yang juga sangat vokal menyerukan perlawanan terhadap Ba'alawi.
Kemudian ada juga Gusmar KBN Nusantara yang juga vokal bersemangat dalam menyerang Pak Alawi. Nah, para pejuang-pejuang ini rupanya membuat panas kuping Pak Alawi, membuat mereka tidak nyaman, merasa terhina, merasa terpojokkan, merasa direndahkan, merasa dirugikan. Sehingga keluarlah somasi untuk mereka-mereka ini agar menghentikan semua ini. Apakah mempan? Kita lihat. Sejauh yang saya amati, yang paling galak, yang paling bereaksi adalah Kiai Nur Ihya. Masya Allah. Rupanya ini somasi salah sasaran. Seharusnya tidak ke beliau. Karena beliau ini bahasanya santun, memberikan pengarahan-pengarahan, berbasiskan ilmu, kitab-kitab, dan sangat memberikan pencerahan-pencerahan. Juga beliau ini seorang KRT, Kangjeng Raden Tumenggung, dari kalangan ningrat, orang pintar, orang kaya, orang berpengaruh, dan yang paling pokok adalah orang pemberani, pejuang sejati. Nah, ini yang menjadikan beliau malah senang katanya, malah siap meramaikan, membuat geger ini semua, karena beliau akan menuntut balik, akan memaksa Pak Alawi untuk tes DNA di pengadilan. Kami sudah menyiapkan tim ya khusus ahli hukum untuk masalah ini. Jadi jenengan jangan lari, sampai kapanpun saya kejar. Sampai ke lubang semut pun akan saya kejar. Nanti seandainya diproses ke pengadilan, saya siap. Seorang pejuang tidak akan pernah lari dari kebenaran. Yang namanya kebaikan kebenaran itu adalah tidak grogi dia. Albirru husnul khuluq. Percaya diri, saya benar ya. Saya punya data-data semua. Kalau buka-bukaan di pengadilan, dilihat oleh orang banyak, disaksikan secara live, seluruh Indonesia, dilihat oleh orang Malaysia, orang Thailand, Filipina, dan seluruh dunia, alhamdulillah. Mereka semua akan tercerahkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya ingatkan, jika ini benar-benar dilakukan, alhamdulillah. Saya percaya diri. Alhamdulillah. Tapi konsekuensinya, jika para kaum Mbak Alawi salah, ya harus rungkat, ente-entean. Jadi jangan seperti ulo marani kepuk. Bahasa Jawanya itu. Ulo marani kepuk. Akan menggali lubang ya untuk dimasukinya sendiri. Kok malah jenengan malah justru mengancam-ancam ini. Ini tetap akan saya proses loh, karena ini sudah berbentuk tulisan dan akan saya balas dengan tulisan juga melalui tim kami. Jadi kami tidak main-main, ya, tidak main-main dalam hal ini. Dan saya benar-benar mengharapkan ini nanti digelar di depan pengadilan, ya, yang nantinya akan ada paksaan harus tes DNA. Barang siapa mengaku sebagai keturunan Nabi kita Muhammad SAW wajib tes DNA. Wajib tes DNA. Kajian pustaka data, kitab, selesai, diteruskan dengan data DNA. Yang kami harapkan ini diproses secara hukum. Bukan takut kami untuk menghadapi permasalahan ini. Semuanya apa? Demi saya, anak cucu saya, dan generasi saya. Demi anak bangsa ini semuanya. Bukan demi saya pribadi. Jadi tolong jangan ngeles, ya. Jadi tolong somasi ini dicabut atau kita teruskan, ya. Jadi dari generasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi ini sebenarnya niatnya baik. Ya, cuma caranya, wah sekelas saya, sekelas pengasuh pondok pesantren disomasi kayak begini, apalagi orang biasa. Itu namanya nek cara wong niku ndugal. Orang duwe toto kromo. Orang duwe tata krama. Kan di adab asor.
Beliau menunggu-nunggu untuk hadir di pengadilan dalam masalah ini. Akan dikejar itu Ba'alawi, Habib-habib yang selama ini justru memojokkan, menguasai, membuat doktrin-doktrin dan merugikan masyarakat Indonesia. Jadi beliau sangat senang dan akan menuntut balik atau menggempur balik Ba'alawi. Masya Allah, ini membangunkan macan tidur rupanya. Jadi somasi ini salah sasaran alias suwe. Suwe gue. Seharusnya tidak dikirim ke beliau, begitulah. Tetapi sudah tanggung dikirimkan dan beliau sudah menyiapkan tim untuk menggempur balik, untuk mengejar Ba'alawi sampai ke lubang semut, kata beliau. Tidak takut, tidak gentar dalam memperjuangkan kebenaran ini. Kita doakan mudah-mudahan Kangjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berjuang demi masa depan kita semua, demi masa depan anak cucu dalam beragama dan bermasyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita terus dukung beliau dan yang lain-lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.